Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal ke-25 ayat 12 dan ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Tema yang kita mau renungkan hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Istilah takut akan Tuhan adalah istilah yang sekarang ini sudah umum diucapkan oleh orang-orang Kristen. Di mana-mana, baik di persekutuan, baik di gereja, demikian juga dalam percakapan sehari-hari, sering sekali istilah takut akan Tuhan ini kita ucapkan. Tetapi mengertikah kita, saudara-saudara, apa arti sebenarnya orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di sini bukan seperti orang takut akan malam hari, atau takut akan hantu, atau takut kepada para penjahat. Bukan itu maksudnya. Takut di sini adalah menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan artinya orang itu sendiri menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Dan orang yang menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, ada beberapa hal yang dia dapatkan di dalam hidupnya, baik untuk dirinya, demikian juga untuk keturunannya. Di dalam ayat ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau saudara dan saya dan kita semua menghormati Tuhan melebihi daripada segala hormat kita kepada siapapun, Alkitab berjanji hari ini Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Mengapa sering sekali orang Kristen itu sulit menemukan jalan yang harus dia pilih? Salah satu jawabannya hari ini adalah mungkin dia kurang menghormati Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan sendiri berkata, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Karena banyak jalan di dunia ini, tetapi tidak semua jalan itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita salah memilih, maka ujungnya bukan kebaikan, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan kalau kita jalan tersesat, bukan alamat yang seharusnya kita tuju yang kita dapatkan, tetapi bisa alamat yang lain yang jauh daripada yang kita harapkan. Demikian juga hari ini, kalau kita tidak takut kepada Tuhan,
kita tidak menemukan jalan atau sulit menemukan jalan yang ditetapkan Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, apakah kita sulit menemukan jalan yang ditetapkan Tuhan? Jangan-jangan rasa hormat kita kepada Tuhan belum begitu mendalam. Kita lanjutkan ayat ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Pasti semua jawaban kita ingin berbahagia. Dan kalau kita dapatkan kebahagiaan itu, bukan temporer, bukan sementara saja, atau bukan dalam waktu-waktu tertentu saja. Tetapi Alkitab berkata, orang yang takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau kita menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, Alkitab berjanji bahwa orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Mengapa banyak orang tidak menghormati Tuhan? Mengapa banyak orang sulit menghormati Tuhan? Mungkin juga orang itu tidak tahu, atau bahkan dia berpikir menghormati Tuhan itu ada kerugian. Pada Alkitab berkata, orang yang menghormati Tuhan itu menetap dalam kebahagiaan, bukan untuk sementara, bukan waktu kita mendapatkan berkat jasmani saja, bukan waktu anak kita bisa selesai kuliahnya, bukan itu saja kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, selama di bumi ini pun dia menetap dalam kebahagiaan. Bukankah kebahagiaan itu sering dicari orang? Bukankah kebahagiaan itu banyak diidam-idamkan oleh banyak orang? Bahkan segala cara sering sekali orang buat untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal Alkitab hari ini memberikan kuncinya. Kalau kita menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Kita lanjutkan saudara-saudara, masih dalam ayat ke-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu, anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 25 ini ditulis oleh Daud, seorang raja. Tapi dia tidak katakan, anak cucu seorang rajalah mewarisi bumi. Tidak. Atau anak cucu orang pintarlah mewarisi bumi. Tidak. Atau anak cucu orang kayalah mewarisi bumi. Juga tidak. Tetapi anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi. Rasa hormat saudara, rasa hormat saya, dan rasa hormat kita bersama menentukan masa depan anak cucu kita. Dan Alkitab tidak pernah berkata dusta. Alkitab benar, pasti, dan dia berjanji, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Bagi orang percaya, bukan saja surga diberikan kepadanya, tetapi dunia ini juga diberikan, diwariskan
supaya kita bersama dengan anak cucu kita mewarisi bumi ini, menikmati bumi ini. Itu sesuatu yang sangat indah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan nanti anak cucu kita tidak bisa mewarisi bumi karena kita hari ini tidak menghormati Tuhan dengan sungguh. Di dalam Mazmur pasal ke-37, penulis yang sama, Daud, menuliskan, orang benar itu anak cucunya akan menjadi berkat. Jadi mewarisi bumi di sini salah satu artinya adalah anak cucu kita menjadi berkat di mana saja dia berada. Itu sesuatu yang sangat indah. Maukah saudara-saudara, maukah kita semua agar anak cucu kita mewarisi bumi, agar anak cucu kita menjadi berkat dimanapun mereka berada? Hari ini tentu sangat tergantung kepada rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, berarti kita mengajarkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang kepada anak cucu kita, sehingga mereka bisa menjadi berkat, bisa mewarisi bumi ini dan menikmatinya, dan bisa sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan di atas muka bumi ini. Maukah saudara, sekali lagi saya berkata, anak cucu kita menjadi berkat, anak cucu kita mewarisi bumi? Mari kita renungkan secara mendalam ayat firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman Tuhan hari ini. Kalau kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, anak cucu kami mewarisi bumi. Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara-saudaraku ada pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara dapat berkat dari ayat firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.